olahraga gembira, dipanjat oleh anak-anak muda. Ayo kita anak Indonesia terus berdongeng dan bercerita untuk dunia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khalid Arsya Sadimanur dari SD Dharma Yuda. Kali ini Arsya bakal mendongengkan sebuah cerita, yaitu Si Lancang Anak Durhaka. Selamat mendengarkan. Nah, alkisah hiduplah seorang pemuda yang bernama Si Lancang dan ibunya di suatu desa di daerah Kampar. Mereka hanya hidup berdua karena ayahnya sudah tiada. Mereka hidup sangat miskin. Mereka pun harus bekerja keras membanting tulang sebagai buruh tani. Namun demikian, hasil yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terkadang pun mereka harus mencari pekerjaan tambahan, yaitu mengembalakan ternak tetangganya. Rumah mereka juga berupa gubuk tua yang sudah bocor sana-sini. Walaupun begitu, Lancang adalah anak rajin dan mau bekerja keras. Suatu hari, Si Lancang sudah merasa bosan hidup miskin. Ia pun ingin berniat untuk merantau di negeri seberang. Sebelum itu, ia pun ingin meminta izin kepada ibunya. "Mak, aku ingin mencari peruntungan nasib di negeri seberang. Apakah emak mengizinkan aku untuk pergi?" "Sebaiknya jangan, nak. Engkau adalah anak satu-satunya. Jika engkau pergi, siapa yang mau menemani emak? Emak juga khawatir jika terjadi sesuatu padamu, nak." "Bukan begitu, mak. Lancang ingin mengubah nasib kita. Lancang juga ingin menjadi kaya. Jika Lancang sudah kaya, pasti mak tidak akan bekerja keras membanting tulang seperti ini." Akhirnya ibunya Si Lancang memberikan izin walaupun dengan berat hati karena harus berpisah dengan anak satu-satunya. Lalu ibunya pun juga berpesan, "Anakku Lancang, jika kamu sudah sampai di negeri seberang, jangan lupakan emak dan kampung halamanmu ya, nak." "Baiklah, mak. Lancang tidak akan lupa janji emak." Lalu Si Lancang pun bersujud di kaki ibunya untuk memohon restu. Ibunya pun semakin terharu. Ibunya pun juga tidak lupa untuk memberikan Lancang bekal, yaitu kue kesukaan Si Lancang. Akhirnya Si Lancang pun pergi ke negeri seberang. Hari berganti hari, bulan pun berganti bulan. Bertahun-tahun lamanya Si Lancang merantau. Ternyata Lancang sangat beruntung. Ia menjadi saudagar yang kaya raya. Ia pun juga memiliki berpuluh-puluhan kapal yang sangat mewah. Lalu ia pun pergi ke Andalas bersama ketujuh istrinya. Ia membawa bekal-bekalan yang mewah dan juga alat hiburan berupa alat musik. Mereka pun menyanyi, menari, dan bermain musik. Mereka saat merapat di Kampar, warga desa melihat sebuah kapal yang sangat besar yang tak lain adalah miliknya Si Lancang. Lalu warga desa pun sorak, "Woi orang kampung, Si Lancang sudah pulang. Si Lancang sudah kaya raya. Woi orang kampung, Si Lancang sudah pulang. Si Lancang sudah kaya raya. Woi orang kampung, Si Lancang sudah pulang." Berita kedatangan Si Lancang pun terdengar sampai ibunya yang terbaring dari sakit. Ibunya pun bergegas untuk mencari kapal Si Lancang. Saat di pelabuhan, ia melihat ada kapal Si Lancang
Lalu ibunya pun bergegas untuk naik kapal si lancang dan ingin meminta izin kepada si Kelasi. Wahai Kelasi, izinkan aku untuk bertemu dengan anakku si lancang. Tidak mungkin tuanku mempunyai ibu yang sangat miskin ini. Pergi dari kapal ini. Lama-lama semuanya pun menjadi keributan. Si lancang pun mendengar ada suara kegaduhan. Lalu ia pun bergegas untuk mencari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ternyata ia melihat seorang Kelasi yang mengusir nenek tua yang berpakaian compang-camping dan juga yang sudah rentah. Yang tak lain adalah ibunya. Lalu saat ibunya melihat si lancang, ibunya pun langsung berkata, Lancang anakku, oh betapa rindunya emak padamu. Ayo peluk emak. Hal yang terjadi tidak diduga. Malah si lancang pun menyangkal ibunya. Si anak durhaka pun berkata, tidak mungkin aku mempunyai ibu yang sangat tua sepertimu dan juga berpakaian compang-camping. Wahai Kelasi, usir perempuan gila ini. Ibunya pun merasa sedih karena anaknya telah menjadi anak durhaka. Lalu ibunya pun turun dari kapal dan bergegas ke rumah. Ia pun mengambil tongkat dan juga berdoa. Ya Tuhanku, kutuklah anak ini atas perbuatannya. Dalam sekejap, tiba-tiba petir menyambar kapal lancang. Kain sutra melayang menjadi lipat kain di kampar kiri. Gong yang terlempar menjadi sungai ogong di kampar kanan. Kain tembikar menjadi pasu bilah. Sementara tiang bendera kapal si lancang menjadi danau si lancang. Begitulah hukuman bagi anak yang telah durhaka kepada orang tua. Nah, gimana tadi cerita yang tadi saya ceritakan tadi? Apakah teman-teman sudah tahu amanatnya? Nah, amanat dari cerita ini adalah teman-teman jangan lupa kepada orang tua sendiri, dan teman-teman pun jangan durhaka pada orang tua. Dan teman-teman pun harus berbakti kepada orang tua supaya orang tua makin sayang. Nah, segitu aja cerita Arsya ya. Terima kasih.